Ya, Anda masih bersama iTalk, kita berbincang tentang hitam putih hukum kita bersama Dr. Hotman Paris Hutapea. Menurut Anda, sebetulnya bagaimana kinerja para hakim dalam pengadilan-pengadilan di Indonesia ini? Kalau saya diminta untuk menceritakan hal-hal di balik layar, rasanya kurang etis. Ya. Karena biar bagaimanapun, saya ikut di dalam sistem tersebut. Jadi saya, maaf saja, untuk menceritakan hal-hal di balik layar saya kurang bisa. Ya. Tapi kalau dalam persidangan, apakah mereka cukup profesional, cukup bisa menggali sebagian persoalan? hakim itu profesional, sebagian tidak. Itu saya kira karena faktor penunjukan mutasi itu kan. Kadang-kadang ada yang misalnya hakim saya kemarin ketemu hakim kebetulan dari suku saya. Kok di sini? Ternyata selama ini dia di Tarutung, di Tapanuli Utara. Ya. Harus terjun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Bungur. Harus menangani perkara kepailitan triliunan yang semuanya bahasa Inggris. Kelabakan dia. Ya kelabakan lah. Itulah. Tapi itu menguntungkan juga pengacara. Disitulah peranan kita gitu loh. Jadi kadang-kadang kita memenangkan kasus itu bukan karena sogok, tapi karena keterbatasan mereka. Kita bisa akhirnya kita jadi dominan kan, mengarahkan arah hukumnya itu. Begini loh Pak, ini kontrak begini, di hukum Amerika begini. Akhirnya kita tentu sebagai pengacara kan akan mengarahkan yang menguntungkan klien kita. Jadi itu kalau kita pintar justru malah bermanfaat gitu loh. Jadi kelemahannya itu kita pakai untuk manfaat. Itu banyak hakim seperti itu? Banyak loh. Ya. Enak dong Anda kalau gitu ya? Ya memang itulah gunanya. Makanya saya selalu bilang kepada para pengacara, Anda kalau lulus itu jangan langsung mimpi punya Lamborghini, jangan langsung mimpi buka kantor. Bekerja dulu puluhan 5-10 tahun bekerja dulu di kantor yang besar. Has to be by way of doing and training. Nggak bisa orang langsung jadi. Jam terbang itu penting. Jam terbang itu sangat perlu. Itu namanya to be a lawyer. Itu. Apalagi bahasa Inggris hukum. No way. Guru bahasa Inggris di LIA pun belum tentu bisa bahasa Inggris hukum. Bayangin. Karena banyak istilah-istilah yang sangat spesifik. Saya itu hampir tiap bulan bersidang di arbitrasi di Singapura. Bayangkan bahasa Inggris hukumnya itu sangat berat. Dan itu lama-lama kita bisa karena by way of doing. Itu jam terbang yang tinggi gitu. Ya. Sementara hakim begitu-begitu saja. Iya, karena pelatihannya dan lain sebagainya pelatihannya terbatas. Dan mereka itu sistem mutasinya itu loh. Dia misalnya ditempatkan di Jakarta Pusat udah 3 tahun udah pintar nih, udah ngerti hukum kepailitan. Tiba-tiba harus mutasi ke Maluku, Irian Jaya, jadi hakim tinggi di sana. Datang lagi pemula yang belum ngerti hukum kepailitan, harus belajar lagi. Ya itu, akhirnya kita yang ada manfaatnya bagi kita. Kita bersidang itu seolah-olah boleh dikatakan bisa show off lah. Ya. Ibarat mereka juga bola jagoannya gitu loh. Mereka juga sedikit banyak agak gentar juga gitu yang pasti tampil siapa. Itu manusiawi. Cuma kita kan harus tetap persuasif, menghormati mereka, tapi tetap mengarah ke sana. Apalagi saya bidang kepailitan. Disertasi saya pun cum laude juga dokter bidang kepailitan gitu. Waktu saya lulus kepailitan boleh dikatakan apa yang saya tulis iya aja sama dosennya. Tapi masa nggak ada penyuapan? Itu kan masih menjadi isu yang paling penting. Saya kira itu sesuatu yang kita tidak perlu bicarakan, bahwa memang ngurus KTP pun perlu uang. Itu aja Anda, ngurus KTP pun perlu uang. Dengan pengalaman Anda yang sudah puluhan tahun, Bang Hotman, mestinya Anda memiliki solusi dong, gagasan seperti apa untuk membersihkan dunia peradilan kita. Ini suatu long proses, ya, proses yang sangat panjang. Karena itu bagian dari kultur kita. Bagian dari kultur. Ibaratnya misalnya pegawai departemen. Seorang pegawai departemen, ya, dia kalau turun ke kampung malah bangga dia kaya raya. Padahal orang tahu dari mana hasilnya. Malah dia dielu-elukan orang. Berarti kan bagian dari culture kita kan. Dan itu suatu proses yang sudah terlalu parah culture kita itu. Dan ini di seluruh lapisan masyarakat bangga dari hasil sesuatu yang tidak terpuji. Jadi hakim-hakim pun yang notabene adalah para pegawai negeri masih memiliki budaya yang bangga dengan kekayaan.
Sebagian hakim itu kita harus akui memang jujur, itu kita harus akui. Tapi sebagian juga ada yang tidak jujur, itu kita harus akui juga. Dan dia adalah masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari juga budaya Indonesia, gitu. Culture tadi. Ketidakjujuran dalam bersidang dalam hal penyuapan, apakah kerap datang inisiatifnya dari hakim itu, atau biasanya pengacara yang lebih agresif? Kalau bicara lebih detail, saya tidak bisa bicara. Masa sih Bang Hotman tidak pernah menghadapi situasi bagaimana ini mengatasi ya, tapi kan permintaan seperti ini? Sangat tidak etis kalau saya harus bicara, aku adalah bagian dari sistem itu. Aku adalah bagian dari yang bersidang tiap hari di pengadilan. Saya cari makan di situ. Saya tidak boleh mengatakan bahwa di sini ada begini-begini. Jelas-jelas itu, walaupun apakah itu ada atau tidak, saya nggak bisa ngomong. Ya, biar bagaimanapun itu adalah pengadilan tempat saya bekerja. Saya hanya mengatakan sebagian hakim itu bagus, sebagian memang ada yang kurang bagus. Itu kita harus akui. Tapi Bang Hotman tentu memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membenahi. Pengacara ternama sekelas Pak Oce Kaligis pun akhirnya tergelincir dalam soal seperti itu. Ya memang benar. Itu makanya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Apakah kamu terlalu rakus sehingga kau paksakan sesuatu yang tidak mungkin akhirnya menarik perhatian KPK? Nah itulah. Karena terlalu rakus. Kadang-kadang karena terlalu rakuslah orang sehingga lupa kehati-hatian. Ngerti nggak? Terlalu rakus, banyak orang akhirnya misalnya memaksakan putusan yang sangat tidak masuk di akal. Dalam kasus Oce Kaligis yang ditunkan itu adalah belum penyidikan. Masih penyelidikan. Baru penyelidikan oleh kejaksaan. Itu ditunkan. Dari situ aja sudah kita, dan dikabulkan lagi oleh pengadilan tun. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Karena apa? Tun itu kan hanya menyangkut penyelenggaraan negara, bukan menyangkut penegakan hukum. Nah, bahkan belum sampai kepada penyidikan. Jadi keputusan tindakan dari jaksa yang masih penyelidikan ditunkan, dikabulkan lagi oleh pengadilan tun. Sesuatu yang ketika digugat tunnya saja sudah tidak masuk akal, itu. Kemudian dikabulkan lebih tidak masuk akal, sehingga kemudian mengundang kecurigaan bahwa ini ada apa-apanya. Benar, sama seperti yang tadi itu surat hasil lab yang di Bali, yang kasus Angelin. Nggak mungkin itu keluar sekasar itu isinya kalau tanpa ada oleh ahli gitu loh, tanpa ada apa-apa di belakangnya. Itu dia tuh. Itulah makanya perlu kehati-hatian, perlu mawas diri, dan jangan terlalu rakus. Bicara soal kehati-hatian, Bang. Abang merasa nggak, abang itu juga disadap lah handphone segala macam dalam berkomunikasi, karena ada KPK juga kan? Itu sudah pasti. Karena apa? Karena saya salah satu barometer dari perkara kakap di Indonesia ini. Ya, saya udah tahu. Tapi setiap orang yang menjadap handphone saya akan iri. Kenapa? Karena saya tidak dengar I miss you, how are you, where are you, oh you're so beautiful. Pokoknya gitu, romantis semua isinya. Romantisme. Akhirnya sialan tuh orang tuh katanya. Nggak ada isian yang berbau-bau uang gitu di situ. Saya udah bilang dibutuhkan kehati-hatian. Itu sudah mencakup semuanya. Nggak bisa ilmunya dibagi-bagi itu, kehati-hatian itu seperti apa? Jangan dong. Atau jangan-jangan romantisme kalimat-kalimat yang manis itu kode, bukan? Oh enggak lah. Yang jelas memang handphone itu tidak bisa lagi dipakai untuk bertransaksi bisnis gitu loh. Udah bahaya. Itu aja kode etiknya. Itu aja. Kalau mau hati-hati, udah deh, lupakan itu handphone. Udah. Kalau mau hati-hati, kalau mau nggak mau terjerumus, ya lupakan itu handphone. Jadi komunikasi dengan cara yang lain? Ya, ngopi kek. Asal jangan ada sianidanya ya. Benar. Ya. Pertemuan yang lebih bersifat tradisional, tatap muka seperti itu, Bang Hotman lebih cocok ketimbang bicara lewat handphone. Pokoknya handphone itu sangat bahaya. Itu aja deh.
Handphone itu Dan sangat hampir bahaya. semua yang ketangkap itu adalah karena handphone. Karena contoh terakhir yang staf Mahkamah Agung itu. Ya, ya. Ya. Kok uang sudah diterima di rumahnya. Kok sebenarnya gampang dia mengatakan, oh enggak itu uang saya. Ya kan? Kan tidak tertangkap tangan kan? Kan sudah uangnya kan sudah di kamarnya kan? Sudah ada. Dia bilang aja itu uang saya. Pasti sudah didukung oleh sadapan telepon. Yang tidak bisa lagi dia berkelit. Benar, itu dia tuh. Nggak mungkin KPK berani mengatakan itu uangnya kalau sebelumnya sudah ada pembicaraan di telepon yang dia sadap. Tuh. Tapi Bang Hotman ini kan perkaranya ada di Singapura, ada di Australia gitu. Kalau nggak pakai alat telekomunikasi ya pusing juga membayangkannya. Ya memang kalau alat komunikasi ya, tapi membicarakan aspek hukumnya. Karena begitu banyaknya kasus-kasus PC saya pegang, memang saya jujur aja berusaha untuk tidak terlibat lagi hal-hal yang seperti itu. Berusaha. Saya nggak mengatakan 100% bersih. Berusaha gitu loh. Toh fee juga udah besar bener ya. Toh fee-nya juga udah besar. Atau kalaupun nggak, jangan saya pelakunya, kan banyak orang kan. Entah klien yang dimin, yuk kamu aja deh, jangan gua gitu kan. Itu teknik paling bagus menyelamatkan diri. Jangan gua deh, kamu aja yang lobby. Kalau emang berani ya. Iyalah. Oke. Dan itu klien itu bisa karena dia punya staf ratusan. Karena klien Anda juga pasti bukan orang sembarangan. Oh bukan, bisa kolo-kolo yang stafnya bisa puluhan dipakai gitu loh. Jadi aku itu paling gampang membuang tanggung jawab. Paling gampang membuat tanggung jawab. Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi Bang Hotman. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.